Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam program Kurma Manis MTS Negeri 1 Indramayu. Kali ini saya diamanati untuk menyampaikan satu bab tentang bab haid. Sebenarnya bab haid ini panjang pembahasannya, cuma karena kultum ini harus ada bab tentang haid, jadi disingkat saja ya. Bab haid itu menjadi 3 bagian, yaitu tentang apa itu haid, kemudian larangan perempuan saat haid, lalu yang ketiga itu PMS, yang keempat itu niat bersuci dari haid. Oke. Bab tentang haid ini saya ambil dari kitab Fathul Qorib atau biasa disebut dengan kitab Takrib, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Yang pernah mondok tentunya sudah tidak asing lagi dong dengan kitab ini, karena kitab ini terkenal dengan kitab fikihnya ya. Mengapa kita wajib untuk bersuci ketika kita mempunyai hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil kita bersuci dengan wudhu, dan hadas besar kita bersuci dengan mandi. Haid termasuk hadas besar. Seperti yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, darah haid adalah darah yang keluar dari perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit ataupun bukan karena habis melahirkan. Dan waktu keluar darah haid juga awal-awalnya itu adalah usianya itu kurang lebih 9 tahun. Itu sudah ada yang haid, sudah mengalami haid. Jika haid itu keluar dari darah perempuan di usia kurang lebih 9 tahun, maka sudah disebut darah haid. Adapun waktu haid minimal itu 24 jam ya, atau sehari semalam. Dan maksimalnya itu 15 hari 15 malam. Ketika misalnya perempuan itu haid lebih dari 15 hari 15 malam, artinya perempuan itu bukan termasuk darah haid lagi, tapi darah istihadoh. Ketentuannya pun ada. Istihadoh itu bagaimana ketentuannya ada di dalam kitab Takrib atau kitab Fathul Qorib ini. Pada umumnya kebanyakan perempuan mengalami haid itu antara 6 sampai 7 hari. Dengan pembagian biasanya 1 sampai 3 hari itu deras gitu darah keluarnya itu, kemudian 3 sampai 7 hari itu darahnya sedikit-sedikit saja. Tetapi ada juga perempuan yang mengalami haid itu 1 sampai 2 hari keluar banyak, kemudian 2 sampai 4 hari itu keluarnya sedikit-sedikit saja. Tergantung masing-masing hormon perempuan itu sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa perempuan haid yang melebihi dari 15 hari 15 malam itu sudah tidak termasuk haid, tetapi termasuk istihadoh. Dan istihadoh itu wajib sholat, ketentuannya juga ada. Baik, yang kedua adalah larangan tentang ketika kita perempuan sedang haid itu tidak diperbolehkan. Ada 7 yang tidak diperbolehkan pada seorang perempuan ketika haid. Yang pertama adalah memegang ataupun membaca mushaf atau Al-Quran, seperti ada di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya, janganlah menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Jadi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh memegang Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, kecuali zikir-zikir tertentu, boleh. Masa sih nggak boleh sama sekali kan? Jadi perempuan itu boleh zikir, tapi jangan membaca Al-Quran ataupun memegang Al-Quran. Kemudian yang kedua, perempuan sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah.
kalau misalnya sholat kemudian datang haid jam 12 lebih 5 menit, sedangkan jam 12 siang itu sudah masuk waktu duhur, jam 12 lebih 5 menit itu keluar darah haid, maka waktu duhur tersebut harus dikodok, ya. Itu ya cara mengkodok sholat ketika perempuan pertama kali keluar haid. Begitupun ketika bersuci, misalnya bersuci, mau bersuci nih, waktu asar, saya kayaknya belum mampet nih darahnya, kemudian waktu asar sudah mampet dan waktu asar itu juga dikodok. Yang selanjutnya adalah larangan perempuan ketika haid adalah puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah anak-anakku, sekarang kan bulan puasa, bulan Ramadan, kalian harus paham nih, kalau misalnya haid itu enggak puasa tapi diganti di hari yang lain, ya. Anak-anak juga mungkin sudah paham ya, sudah belajar fikih ya. Puasa itu tidak diperbolehkan untuk perempuan yang sedang haid, tetapi diganti di hari yang lain. Itu ya, puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian larangan yang keempat adalah tawaf. Tawaf juga tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid. Selanjutnya, yang kelima adalah masuk ke dalam masjid. Nah, yang larangan atau yang tidak diperbolehkan perempuan sedang haid ini ada larangan masuk ke dalam masjid. Ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama adalah perempuan yang sedang haid boleh memasuki masjid asalkan tidak mengotori masjid tersebut. Tetapi pendapat ulama yang kedua adalah sama sekali tidak boleh. Perempuan yang sedang haid itu tidak boleh masuk masjid biarpun apapun alasannya. Tinggal kita bagaimana memilih sebagian ulama yang mana nih? Satu apa yang dua? Oke? Ya, jadi Islam itu tidak menyusahkan ya, Islam itu indah, Islam itu memudahkan. Kemudian selanjutnya adalah bersenang-senang antara bagian tubuh antara pusar dan lutut. Selanjutnya yang 7, berhubungan intim suami istri ketika perempuan haid itu juga tidak diperbolehkan sama sekali. Menurut ahli medis itu adalah kenapa? Karena akan menyebabkan penyakit endometriosis. Penyakit endometriosis, saya cari apa itu penyakit endometriosis, adalah kondisi ketika jaringan selaput lendir rahim atau endometrium ditemukan di luar rahim, dapat menyebabkan pendarahan dan peradangan sehingga menimbulkan kram, menstruasi dan nyeri pinggul. Itu ya penyakit endometriosis. Tapi untuk selanjutnya nanti cari lagi lah referensi tentang apa itu penyakit endometriosis. Tapi yang jelas di kitab Fathul Qorib ini, ketika misalnya perempuan sedang haid, lagi deras-derasnya keluar, seorang istri kemudian melakukan hubungan suami istri, hubungan intim suami istri, maka disuruh sedekah. Di sini ada tulisannya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu ternyata saya cari 1 dinar itu kurang lebih daripada 50.535 rupiah. Itu 1 dinar. Dan ketika misalnya perempuan yang sedang haid tapi sudah sedikit-sedikit haidnya kemudian melakukan hubungan suami istri, maka harus sedekah minimal setengah dinar. Setengah dinar itu setengah dari yang 1 dinar itu ya, kurang lebih 25.267 rupiah. Itu ya. Dalam ini saya ambil dari kitab Fathul Qorib ya, atau biasa disebut kitab takrib. Kalau orang yang mondok mah udah biasa ngaji kitab ini. Selanjutnya adalah tentang PMS. Apa itu PMS? PMS adalah premenstruasi sindrom. Apa sih premenstruasi sindrom itu? Yaitu gejala-gejala yang dialami seorang perempuan sebelum masa haid atau sebelum masa menstruasi. Gejala-gejala itu apa aja? Ada perubahan fisik, kemudian ada perubahan perilaku, kemudian ada perubahan emosi. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang suka marah-marah gitu, itu jangan dibilang marah-marah mulu, jangan-jangan dia lagi PMS gitu. Itu ya. Tapi ada pendapat lain lagi. Menurut penelitian buku kisah perempuan yang di dalamnya saya sendiri penulisnya, buku kisah perempuan ini adalah hasil penelitian dari kami para aktivis perempuan yang meneliti tentang pengalaman siklus kehidupan reproduksi perempuan, bahwa PMS itu ternyata tidak dialami oleh perempuan sebelum masa haid saja, tetapi ada 3 fase PMS itu, sebelum haid, kemudian saat haid, dan setelah haid. Itu PMS. Setiap perempuan itu berbeda-beda ya. Itu ya, jadi PMS itu bukan hanya saat haid aja atau sebelum haid aja, tetapi sebelum, saat, dan sesudah. Satu lagi, bersuci. Bersuci dari
haid. Bersuci dari haid itu juga innamal a'malu binniyah. Jadi semua amal itu tergantung dari niat. Niat kita bersuci bagaimana? Anak-anakku di MTS Negeri 1 Indramayu harus bisa bagaimana niat bersuci dari haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mandi menghilangkan hadas besar dari haid, fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Itu saja. Kemudian nanti masalah istihadah nanti disambung lagi di bab nifas. Jadi biar ada tambahan karena kultum ini hanya 7 menit. Jadi terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.